Alhamdulillah baik, tapi rada deg-degan itu. Rada deg-degan. Kenapa deg-degan? Ya, mempersiapkan pendampingan untuk sekarang. Oh, yang pendampingan yang kedua ya. Yang kedua. Berapa lama ya kita tidak bertemu ya? Kita cuma di dunia maya saja ya. Di dunia maya berapa? 2-3 minggu lah. Ya kurang lebih segituan ya. Apa sih yang sudah dipersiapkan? Gini Pak Riki, kedatangan saya ke sini, saya akan mendampingi atau pendampingan kedua ya tadi tentang visi guru penggerak. Di mana di situ Pak Riki sudah mempersiapkan segala sesuatunya, visi guru penggerak yang berkaitan dengan yang berpihak kepada murid ya. Di situ terkait mengaitkan kepada visi yang ada di sekolahnya. Nah, yang mau saya tanyakan nih, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Kalau proses yang udah berjalan mungkin ya kemarin dari pendampingan individu yang pertama mungkin ya kemarin yang udah ibu diberikan. Kalau ke pembelajaran gitu ya di siswa mungkin baru 2 kali pertemuan gitu ya. Yang termasuk ya baru 2 minggu ya. 2 minggu ya. Jadi kalau awal-awal sih mungkin saya melihat dulu gitu, melihat perkembangan si anak itu seperti apa. Karena kan saya ngajarnya di kelas 7 gitu ya. Jadi belum tahu perkembangan antara dari SD ke SMP itu seperti apa gitu. Jadi melihat dulu nih anak ini punya potensi bakat atau enggak gitu. Masih sama lah seperti waktu MPLS kemarin sama pendampingan pas pertama, masih meraba-raba lah melihat sebelum kita langsung ke materi yang sebetulnya ke intinya gitu kan. Nah, yang dipersiapkan mungkin untuk nanti ke depannya ya sesuai dengan pembelajaran yang ada di guru penggerak aja gitu. Jadi disesuaikan. Iya, disesuaikan gitu. Intinya kita nilai-nilainya dan perannya guru penggerak itu seperti apa yang mungkin nanti selanjutnya pembelajaran selanjutnya ya akan diterapkan ke siswa gitu. Yang pastinya diimplementasikan. Iya, diimplementasikan gitu. Walaupun ya intinya saya juga baru belajar gitu Bu ya, baru tahu pas masuk guru penggerak seperti itu ya. Insya Allah lah nanti kedepannya kita jos langsung. Keren. Apa yang telah dilakukan sebagai atau capaian selama 1 bulan terakhir? Ya mungkin capaiannya ya mungkin kemarin seperti Ibu bilang pas pendampingan individu yang pertama kita harus ikut dalam komunitas praktisi mungkin ya di situ gitu kan. Saya juga ngobrol gitu sama Guru Sejawat sama ketuanya di sini. Tapi ya belum berjalan gitu karena lagi proses. Lagi proses. Kenapa belum berjalan? Karena ya emang intinya seperti itu. Ya mangga saya. Ayo. Ya mungkin pasien. Panggil. Kita kedahan. Ya intinya gitu. Nah itu ketuanya maksudnya. Keren ya gitu kan. Ya, sebagai pasien juga sebagai ketua juga ya. Ketua di sini gitu deh. Ya intinya saling berkoordinasi lah istilahnya untuk perkembangan di sekolah gitu. Terutama perkembangan untuk diri saya sendiri juga gitu yang utamanya. Tapi di dalam situ juga membahas tentang kedepannya gitu kan. Bagaimana kita cara mengajar ke murid itu seperti apa gitu. Mantap, keren itulah. Terus nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang berpajalan? Kalau dukungan, alhamdulillah. Tapi ibu kepala teh akhir-akhir ini lagi sibuk Bu. Ya, lagi memang sibuk ya sekali. pada bintek ya. Bintek gitu kan. Tapi atas semua yang udah saya lakukan di guru penggerak ini, kepala sekolah mendukung penuh gitu kan. Dari mulai jam belajar, kalau misalkan ada Zoom dengan fasilitator ya, saya juga izin dulu ke kepala sekolah
Kalau nanti takutnya keliling gitu ke sekolah nggak ada gurunya, tapi alhamdulillah ibu kepala mengizinkan. Terus rekan sejawat juga kalau misalkan kelas saya lagi kosong, lagi juk, suka diisi sama teman gitu. Keren nih. Jadi istilahnya saling melengkapi lah, saling mendukung apa yang sedang dikerjakan oleh satu sama lainnya gitu di sekolah saya. Terus bentuk dukungan yang mereka berikan terhadap Bapak seperti apa? Berdukungannya mungkin Seperti tadi ya. sampai saat ini ya supportnya gitu ya, terus mendukung lah istilahnya, semangat gitu kan istilahnya, dengan kata-kata juga, tapi ya kepada sayanya juga termotivasi gitu. Walaupun hanya dengan kata-kata, tapi ya motivasi saya juga untuk kedepannya lebih baik lagi. Next, nih, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak sendiri? Kalau misalkan guru penggerak gitu kan, menurut saya yang rintangannya ya mungkin saya di sini juga baru intinya, jadi masih meraba-raba atau masih malu lah gitu kan, kalau misalkan mau gini mau gitu kan, sama istilahnya senior lah yang udah lama di sekolah ini gitu kan. Jadi masih bertanya-tanya gitu kalau misalkan mau ngapain, mau ini gitu kan, mau minjem ruangan ini juga gitu kan, bilang dulu gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan, nggak ada yang nggak boleh gitu, tapi semuanya silakan aja kalau misalkan itu bisa dibawakan atau misalkan bisa pakai aja kalau misalnya itu dibutuhkan gitu aja. Ternyata sangat mensupport sekali. Mensupport sekali gitu sekolah untuk program guru penggerak. Next nih, apa yang Bapak Riki lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya mungkin yang saya lakukan untuk yang tadi ya istilahnya beradaptasi lah, beradaptasi dengan keadaan sekolah di sini gitu kan. Jadi kalau misalkan apa-apa nggak asal sendiri langsung seperti itu, tapi berkoordinasi lah dengan pihak sekolah gitu, bahwa kalau misalkan saya sedang melakukan program guru penggerak dan mohon supportnya, alhamdulillah sampai saat ini apapun yang berhubungan dengan program guru penggerak, kepala sekolah, terus rekan sejawat, alhamdulillah mendukung semuanya. Jadi tantangannya bisa dihadapi ya, karena mereka sangat mendukung ya program ini. Nih, apa nih rencana Bapak Riki ya ke depannya ya, sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Riki jalani bisa berjalan dengan maksimal? Rencananya mungkin ya saya mengikuti alurnya aja dulu ya, karena kan nggak tahu gitu guru penggerak ke depannya seperti apa. Seperti sekarang pendampingan individu kedua, saya nggak ada gambaran gitu diskusi itu seperti apa, apakah seperti rapat atau seperti ngobrol biasa gitu kan, makanya dipersiapkan seperti ini itu. Tapi kita bikin enjoy saja. Ya, jadi yang penting semuanya nyaman, nanti visinya juga bisa tersampaikan supaya bisa lancar. Iya gitu. Sampai saya juga mikirin buat hari ini tuh ya tidur juga susah gitu. Mungkin kayak anak kecil gitu ya, seperti mau piknik besok, aduh gimana? Gitu. Kayak seperti sidang gitu, sidang skripsi waktu pas S1 gitu. Maksudnya ya perasaan saya aja gitu Bu, seperti itu. Tapi gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Iya gitu, semoga saja lah kalau misalkan sudah melakukan lah terbiasa gitu. Oh seperti ini nih gitu untuk pendampingannya. Next ya. Sekarang kita ke refleksi perubahan nih, perubahan diri setelah Bapak Riki mempelajari modul 1.1, 1.2, karena itu kan mau ke 1.4 ya udah dipelajari ya, lagi dipelajari. Berarti nih perubahannya nih, refleksinya dari modul 1.1, 1.2, 1.3, apa saja nih yang sudah Bapak Riki kerjakan ya atau dipelajari pada modul tersebut, 3 modul. Kalau yang dipelajari mungkin ya banyak lah istilahnya. Mungkin dari modul 1.1 ya, tentang Keajar Utara gitu kan. Ya mungkin dari modul itu dari modul yang berisikan Keajar Dewantara ya mungkin ya mengingatkan kembali lah Bu, istilahnya saya gitu kan pernah mendengar dan membaca juga, tapi ya sekilas saja gitu. Setelah
masuk ke program itu kan kita diingatkan kembali, oh guru itu harus seperti ini, ya intinya harus berpihak lah pada murid, jangan sampai hanya teacher center gitu kan ya istilahnya, semaunya gurunya gitu, tapi ya emang harus dilihat gitu, dan juga jangan seenaknya kepada murid, tapi harus dilihat dari bakatnya gitu, apakah bakat ini jangan dipaksakan lah bahwa siswa itu harus seperti ini, tapi lihat dulu dari bakatnya, jadi kita bisa mendorong bakat tersebut supaya lebih baik dan bisa membuat prestasi untuk dirinya sendiri. Sekarang kalau di modul 1.2, kalau 1.2 ya, modul nilai dan guru penggerak ya. Nilai dan guru penggerak mungkin ya nilai-nilai seperti itu, seperti yang itu berkaitan ya dari modul 1.1 ke 1.2 ya, dimana kita berperan sebagai guru penggerak kita harus seperti apa, jadi ada mandirinya, ada kolaboratif. Nah itu kira-kira nih yang Pak Riki berkesan nih di dalam nilai itu, perannya seperti apa nilainya? Kalau yang udah pernah dijalani ya mungkin yang inovatif, yang inovatif, yang udah dijalani. Inilah calon guru penggerak ya, yang tapi kalau misalkan yang saya sekarang lakukan atau yang menurut saya, saya udah jadi seperti ini, itu tentang kolaboratif. Jadi istilahnya kolaboratif kerjasama gitu kan, apapun misalkan masalah mau pembelajaran, mau itu diskusi tentang, tapi saya sekarang sudah istilahnya membuka lah sama teman, misalkan nanya ini bukan yang tadi tertutup gitu ya, karena baru aja katanya. Jadi kalau mindset saya gitu ada di mandiri gitu, sebisa-bisanya saya melakukan ya lakukan sendiri gitu, nggak usah melibatkan orang lain gitu. Tapi kalau di sini nggak seperti itu, bisa kolaborasi. Itu yang saya pelajari, yang saya sekarang lagi lakukan itu. Jadi intinya kita bisa berbagi praktik ya, di mana kita bisa, kita mampu, kita tularkan kepada yang lain. Itu berbagi praktik. Yang 1.3? Kalau yang 1.3 tentang visi ya, visi guru penggerak ya. Visi guru penggerak mungkin dulu juga pernah punya visi, kalau misalkan istilahnya saya juga sebagai guru itu salah jalur mungkin Bu ya. Kalau saya ke guru itu waktu dulu gitu ya, waktu ke pas kuliah itu salah jalur. Kenapa? Karena saya waktu itu kan jalurnya jalur atlet gitu ya, dan jalur atlet nggak tahu gitu. Yang penting saya kuliah jurusan olahraga gitu, nggak tahu nantinya mau jadi apa gitu, mau jadi kepelatihan mau apa, tapi pas sarjananya sarjana pendidikan, mau nggak mau lah gitu saya masuk ke jadi guru gitu ya, menjadi guru olahraga. Tapi di situ juga saya punya visi waktu dulu gitu kan, waktu itu visi saya ya intinya agar siswa sehat lah istilahnya. Kalau misalkan sudah sehat ya pemikiran saya ya mungkin pikirannya dia lebih cerah, atau misalkan mempunyai inovasi ya istilahnya seperti itulah. Kalau misalkan guru waktu itu pas jadi guru gitu, tapi setelah refleksi belajar di guru penggerak tentang apa itu visi guru penggerak gitu kan, saya juga berarti guru itu harus punya visi yang betul-betul untuk memajukan atau mencerdaskan anak bangsa, itu harus seperti ini gitu. Jadi istilahnya ya saya juga merevisi lah visi saya yang waktu dulu hanya untuk menyehatkan. Nah sekarang lebih ke misalkan karakter si anak itu harus benar-benar bagus gitu. Jadi istilahnya jangan sampai si anak itu terlewatkan gitu sama sekarang banyak gadget atau misalkan terlalu terlena sama sosial media lah gitu Bu. Jadi kebanyakan mungkin itu bagus sosial media, tapi kebanyakan juga yang negatif. Disalahgunakan. Kebanyakan main game gitu ya. Main game gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah berubah dari karakternya, tapi insya Allah si anak itu bisa memainkan gadgetnya itu ke arah yang lebih positif lah. Pertanyaan selanjutnya,
apakah terjadi perubahan nih terhadap murid ya atau di kelas Ya. dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang Bapak lakukan? Kalau misalkan yang sekarang kelas 7 mungkin saya lebih ke dari awal itu masuk kesepakatan kelas. Oh iya Pak, gitu. Ada rasa pelajari ya di modul yang tadi 1.1, 1.2, 1.3, apakah sudah diimplementasikan di kelas Bapak? Nah, berikan nih beberapa contoh. Dua aja lah contoh. kalau misalkan untuk diimplementasikan baru 2 minggu mungkin ya Bu ya, pembelajarannya yang saya terapkan itu yang pertama yang kedua anaknya itu happy gitu. Jadi kalau misalkan visi saya tadi ada kompetitif, jadi saingan yang positif gitu untuk bahwa si anak itu mampu gitu. Jadi bersaing yang positif untuk bisa mengeluarkan bakatnya dia bahwa oh saya nggak mau kalah nih, tapi dengan cara yang positif gitu Bu. Kalau misalkan di olahraga bersaing secara sehat, bersaing secara sehat gitu Bu, yang saya terapkan seperti itu. Terus untuk nilai dan guru perannya ya mungkin saya berinovasi, berkolaborasi gitu kan. Kalau mandiri mungkin dari dulu juga saya mandiri gitu ya, selalu mandiri. Tapi kalau misalkan berkolaborasi ya untuk saat ini saya sedang lakukan apapun, mungkin saya terus bekerja sama atau menanyakan lah, bertanya sama teman gitu, istilahnya rekan sejawat lah di sini gitu. Nih, bagaimana perasaan Bapak Riki ya setelah mempelajari atau menerapkan ya, intinya menerapkan modul 1.1, 1.2, malah sampai 1.3 ya, yang sudah dilaksanakan di kelas. Jadi perasaan seperti apa? Kalau perasaan saya mungkin ya istilahnya yang pertama senang gitu, punya ilmu baru lah istilahnya yang belum pernah saya dapatkan gitu sebelumnya. Dari pelatihan seperti workshop dan seminar gitu kan, olahraga hanya membahas tentang olahraga itu bagaimana seperti itu. Tapi di sini ke bagaimana kita istilahnya membuat si anak itu istilahnya harus berhasil lah, jadi harus lebih baik lah. Jadi istilahnya sangat terharu yang pertama gitu ya. Yang kedua mungkin saya sangat bersyukur sekali gitu udah masuk gabung ke calon guru penggerak di angkatan 11 ini gitu. Sangat-sangatlah menginspirasi untuk mengajaklah teman-teman untuk ikut gitu ke calon guru penggerak, karena di situ ilmunya mungkin yang belum kalian dapatkan nanti kalian akan pelajari lah seperti saat ini pendampingan ini. Ajak yang lain ikutan guru penggerak di angkatan 12. Ikutin lah pokoknya mantap ilmunya gitu lah istilahnya, walaupun suka dukanya wah itu. Tapi banyaknya suka kan? Ya, banyaknya suka. Sukanya itu ya kita istilahnya
yang tadinya nggak bisa Jadi bisa. intinya ke situ Yang aja. tidak tahu menjadi Nah tahu. itu intinya ke situ aja. Pokoknya kalian kalau misalkan nggak bisa di guru penggerak pasti bisa, karena dituntut harus bisa nggak bisa harus bisa. Kan sama aja ya kita ke anak juga gitu ya. Iya. Kamu harus bisa. Iya. Tapi bagaimanapun caranya bukan secara dipaksa ya, Iya. tapi dari hati. Dari hati, karena kita mau belajar gitu. Karena memang moto guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. itu seperti juga tergerak dari hati Iya. pribadi masing-masing. Mantap. Next ya, apa nih yang sudah baik atau yang perlu diperbaiki oleh Bapak Riki untuk ke depan? Udah baik nih, tapi saya nih, saya mah kurang, asa gimana greget gitu gimana? Kalau misalkan untuk perbaikan atau yang saya sudah baik, saya nggak merasa belum baik sebetulnya. Saya merasa diri saya emang belum betul gitu. Kalau misalkan untuk sebagai guru banyak yang perlu ditambah, perlu digali lagi, perlu dipelajari lagi ya dari diri saya gitu kan. Karena menurut saya nggak ada yang ada pada diri saya itu baik gitu. Karena saya juga prinsipnya yang penting walaupun sekecil apapun ilmu yang mungkin saya harus dapatkan gitu. Jadi intinya saya nggak merasa saya baik gitu. Jadi harus terus digali dan terus dipelajari dalam diri saya gitu. Jadi semua elemen-elemen yang ada di guru penggerak yang mungkin saya insya Allah akan pelajari, akan usahakan bahwa saya juga bisa mengerjakan itu gitu. Kalau kita sudah merasa baik, berarti nggak usah belajar ya? Kalau merasa baik makanya nggak usah belajar, ngapain ikut guru penggerak? Makanya saya nggak merasa baik, jadi saya ikut guru penggerak gitu. Bukan seperti itu ya, meskipun kita dianggap sudah baik oleh Iya. orang lain, tapi tetap belajar harus. Iya. Ya, karena semakin kesini ilmu itu semakin mengembang. Jadi Iya. bukan hanya di stuck di situ saja, karena mungkin yang kemarin sebenarnya pendidikan kemarin sudah baik, kayak kurikulum kan tiap tahun atau tiap zamannya berubah karena mengikuti zamannya sama aja kan dengan ilmu juga seperti itu. Jadi mengikuti zaman ketika zamannya kemarin pembelajarannya seperti ini, tetapi sekarang kita berpihaknya kepada murid. Kalau tahun kemarin kan kita berpihaknya kita aja nih yang merasa pintar, tapi ternyata kalau zaman sekarang disesuaikan dengan zamannya, berarti kita sendirilah yang harus bisa mengikuti anak ya, berpihak pada anak, tetapi bukan berarti anak dilepas begitu saja, tidak. Kita sebagai guru di sini menuntun ya, mendampingi. Di sini nih, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya pertama, ya kan? Yang kemarin ya 2 minggu kemarin. Nah, dalam komunitas praktisi mana saja nih yang Bapak Riki memiliki peran atau pengaruh? Kalau sekarang komunitas mungkin di MGP mungkin. Iya. Kalau SMP pasti MGP ya. MGP ya, mungkin di MGP, di situ saya juga sebagai ketua koordinator. Ketua koordinator yang kemarin dipilih sama guru-guru Penjas mungkin se-7 mungkin waktu itu. Ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara dan juga ada ketua koordinator itu. Di saya mungkin kenapa berpengaruh gitu kan? Karena menurut saya koordinator itu istilahnya apapun kegiatan ya yang ada di gugus 7 tentang pendidikan jasmani mungkin saya dilibatkan, dilibatkan untuk mengisi atau memaparkan penjelasan tentang apa yang mau dilakukan gitu. Jadi istilahnya ide-ide saya itu dituntut harus ada gitu. Jadi untuk istilahnya seperti turnamen olahraga gitu ya. Ya se-gugus 7 juga kan beberapa SMP gitu ya, tapi istilahnya saya juga menjalaninya dengan santai lah istilahnya, nggak senang hati gitu ya. Dengan senang hati, nggak terlalu saya ini sebagai enggak, tapi ya istilahnya kalau misalkan rekan-rekan memilih saya sebagai ketua ya mungkin saya bukan menolak tapi yang menjalani lah itu kepercayaan yang dikasih sama guru Penjas gugus 7 gitu. Nah sekarang next, bagaimana nih dengan di sekolah sendiri? Tadi kan komunitasnya di MGMP ya. Kalau dengan di sekolah sendiri, apakah Bapak Riki sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal?
Kalau misalkan komunitas praktisi udah ada ya Bu, sudah terbentuk gitu kan, dengan ketuanya siapa gitu, anggotanya siapa, mungkin di situ saya anggota. Tapi kemarin pas pendampingan individu pertama, pas Ibu harus misalkan komelnya dijalani, saya juga berkoordinasi gitu dengan ketua di sini gitu. Ibu kepala juga sudah mengetahui dan juga sudah mengizinkan ada komunitas belajar di sini gitu kan, seperti apa. Tapi waktu dan kegiatannya seguru itu mungkin banyak gitu Bu ya. Untuk saat ini saya hanya untuk berkoordinasi saja dengan ketuanya, ingin mengadakan istilahnya diskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah, tapi mungkin waktunya belum, jadi kegiatannya belum dijadwalkan gitu sama ketuanya. Tapi saya sudah koordinasi sama ketuanya juga bahwa ya inginlah diadakan untuk pengembangan gurunya sendiri gitu. Mungkin nanti terjadwal ya. Nanti insya Allah terjadwal lah untuk kedepannya. Next ya, apa tantangan nih selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Bapak Riki bekerja ya atau mengajar, dan bagaimana Bapak Riki mengatasi tantangan tersebut? Seperti tadi kan, karena guru-gurunya ya kan, kalau di SMP memang jadwalnya pasti berbeda, ada yang gurunya nanti masuknya siang atau ada yang pagi, ya karena memang di sini kan full day ya. Kalau yang namanya full day kan seperti itu ya. Izin. Nah, bagaimana nih untuk menghadapi tantangan tersebut? Kalau misalkan itu mungkin ya saya ngobrol lah, koordinasi dulu dengan gurunya, mungkin ya selain sama ketua juga mungkin saya dengan rekan sejawat atau gurunya mungkin memaparkan tentang apa itu kombal. Mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu gitu kombal itu seperti apa. Mungkin guru di sini juga, karena saya juga nggak tahu gurunya itu apakah dia mengetahui kombal atau enggak, kan belum tahu. Tapi tantangannya mungkin saya nanti koordinasi dulu dengan gurunya, mengajak lah istilahnya untuk pengembangan diri lah, apa yang nanti mau dibahasnya mungkin nanti dirembukan juga sama ketua atau kepala sekolah di sini. Ya, insya Allah kalau kepala sekolah di sini welcome lah istilahnya. Berarti tinggal kitanya yang melakukan gitu ya, berkolaborasi dengan sejawat. Ditunggu. Insya Allah nanti kalau ada diundang. Oke. Next ya. Apa saja nih hal yang menarik ya dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Itu kan anggap Bapak Riki kan merintis kembali ya, meskipun sudah ada, tetapi berhubung beberapa hal ya, jadi kurang maksimal, berjalan tapi kurang maksimal. Nah, bagaimana nih Pak Riki untuk merintisnya kembali? Menurut saya mengaktifkan kombal ini tantangan ya. Tantangan karena apa? Karena menyatukan atau mengumpulkan beberapa orang itu kan berbeda pemikiran, mungkin ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Mungkin itulah anehnya gimana saya bisa menyatukan atau mengumpulkan guru yang banyak mungkin kegiatannya di luar untuk melakukan diskusi di kombal itu tantangan buat saya. Kalau saran dari saya mungkin 3 orang dulu. Ya, 3 orang. Yuk kita diskusi bareng-bareng, misalkan nanti kita buat program nih, kita terstruktur, terjadwal. Nanti dari 3 orang tersebut nanti banyak lah, ada yang 4, 5, nanti bakal bertambah. Apalagi kalau sekarang kan PMM ada sertifikat. Itu kan sertifikat bisa kita pakai buat di PMM, bukan hanya dari pihak luar atau pendidikan ya, ke Kemendikbud, enggak. Itu bisa dibuat juga dari kombel. Ya, bisa dari tanda-tanda sekolah, bisa dari tanda-tanda keduanya, itu bisa dimasukkan ke dalam kombel tersebut, ke dalam PMM ya. Jadi itu bisa. Jadi nanti lama-lama, ternyata kita butuh sertifikat. Insya Allah. Jadi pertama gerakannya mungkin seperti itu. Jadi bukan hanya kalau misalkan kita mau seperti banyak kan kayak Pak Riki tadi, kalau kita menemukan satu orang, beberapa orang kan memang susah ya. Bagaimana nih kalau 2 orang dulu, 3 orang. Tapi yang penting
itu enaknya dipendamkan sama Bu Haji. Jadi ada masukan-masukan yang tadinya saya mikir oh bisa komunitas itu banyak gitu Bu. Ya kan komunitasnya dari beberapa orang kan. Mungkin Iya. bisa aja 2 orang misalkan dan sama kita jadi 3. Iya. Kan nanti ada ketua, kalau ketuanya lagi sibuk mungkin nanti Pak Riki. Kan nanti Pak Riki yang harus bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekolah. Siap. Itu kan sudah ada ya, Tinggal menjalaninya saja, tinggal terjun Keren. langsung ya. Next ya. Strategi apa saja nih yang akan Bapak Riki lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak Riki? Nah itu yang tadi juga udah dibahas mungkin jawabannya ya istilahnya saya koordinasi dulu lah Bu, ya, dengan guru yang lain. Mungkin nanti kalau misalkan tadi Ibu udah ngasih saran 1 atau misalkan 2 atau misalkan 3 lah istilahnya untuk diajak berdiskusi, insya Allah lah kalau misalkan itu mah dalam 1 bulan juga ya minimal dengan guru yang 1 jalur lah istilahnya se-MGMP gitu, guru PJ saja dulu gitu kan istilahnya mendiskusikan tentang materi yang nanti akan diajarkan gitu. Itu bisa mungkin ya Bu ya? Bisa. Kayak sekarang aja kita diskusiin yang anggap aja itu konten. Nanti kan ada 5 orang kan. Iya. Anggap aja itu berarti ini ke pertemuan pertama. Iya. Gitu. Siap mantap Pak Haji. Karena kan nanti ada Bapak Pansil juga kan. Insya Allah nanti katanya cina ada urusan tapi mau kesini dulu sebentar. Sangat didukung nih oleh para rekan kerjanya. Ini next yang terakhir Pak Riki sebelum kita ke diskusi ya. Apa nih rencana yang akan Bapak Riki lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Sudah ya. Iya. Nah, tapi agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid. Yang mungkin sebelum nanti strategi ya. Iya. Strateginya mungkin istilahnya Rencana. Kalau rencana ya saya ingin berdiskusi atau misalkan ingin seperti banyak gitu. Kalau rencana gitu ya memulai tentang perkembangan untuk di sekolah ini, maksudnya perkembangan untuk mengajar ke siswa gitu. Jadi seperti apa nih ilmu yang sudah didapatkan. Kalau di sekolah saya kan udah ada pasil, mungkin ya saya istilahnya mengambil ilmu lah dari pasil tersebut apa misalkan, karena mungkin yang namanya pasil atau PP kan udah lulus mungkinnya guru penggeraknya. Dan jadi istilahnya saya ingin menambah wawasan dulu. Rencana saya bertanya-tanya gitu bagaimana nih untuk cara kita ke siswa, tapi ingin semua guru gitu kan. Di sini juga suka ada rapat. Kalau biasanya waktu dulu sebelum tahun ajaran baru di sini tuh hari Jumat tuh suka ada rapat gitu sebelum pelajaran dimulai kan, ada guru mengaji dulu. Nah sebelumnya itu ada di sini ada rapat yang disebut MGMP seluruh guru. Nah karena itu kan bisa dianggap aja itu tombal kan mau 2 jam 3 jam ya, dari jam 7 sampai jam 8 lebih lah, mungkin 1 jam lebih lah di sini yang namanya MGMP kalau misalkan di sini. Tapi kalau misalkan tahun ajaran baru sekarang belum ada lagi gitu, mungkin nanti untuk kedepannya diadakan lagi seperti itu ya, istilahnya untuk mengingatkan kembali lah. Kalau misalkan nanti saya juga masuk memberikan masukan juga gitu untuk ngasih materinya tentang pembelajaran ke siswa. Jadi nanti bisa meningkatkan hasil belajarnya gitu ya. Keren. Ya, terima kasih Pak Riki. Mungkin itu sekarang kita ke diskusi. Ya. Sip. Mangga. Terus bahwa anak itu condongnya kemana gitu ya. Mungkin gini ya, jangan terlalu kaku ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, mohon maaf gitu ya kalau misalkan saya ngumpulin di sini gitu ya, mengganggu gitu aktivitas Bapak Ibu, mungkin juga anak-anak sekalian gitu. Karena emang harusnya seperti ini gitu tuntutan dari tugas yang sekarang gitu ya. Ya mungkin gini dulu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bisa berdiri dulu sebentar. Mungkin ini salah satu mengajarkan ya yang saya pelajari di MGMP ya.
kemarin untuk melihat potensi anaknya itu bisa divisualkan atau melihat condongnya kemana si anak itu, bisa dari penglihatan, pendengaran, atau hanya gerakannya saja gitu ya. Jadi SPP-nya seperti ini. Kita tentang tantangannya sedikit tantangannya santai aja, upaya itu jangan terlalu tegang ya. Dia mau share ya. Udah, ini tangannya diginiin ya, terus ke atas sedikit, ke depan ya, pinggir lagi ya, mungkin di sini ya, mungkin di sini lagi ke sikut ya, ke dagu jadi ya makanya konsentrasi. Si anak itu bisa condongnya hanya visual gitu kan, hanya pendengaran atau hanya mengikuti gerakan gitu kan. Kalau misalkan yang di depannya ngomong dahi, ya dahi emang ini gitu kan. Kalau misalkan ngomong dagunya ke sini, si anak itu fokus nggak gitu, dagu itu yang mana gitu. Jadi bisa melihat si anak itu kemana arahnya, arah dan tujuannya gitu. Kalau misalkan ke sini, misalkan mulut, nah kan kalau ikuti yang di depan berarti si anak itu hanya condongnya ke pendengaran gitu, atau melihat gerakan yang ada di depannya. Mungkin itulah salah satu teknik untuk melihat bakat anak gitu, kemampuan anak, apakah si anak itu pendengaran, visual, atau hanya melihat gerakan dari orang yang di depannya saja. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, tepuk tangan. Itulah teknik lah dari waktu itu pas ikut seminar di Ciparai. Mungkin langsung saja ya ke pemaparan diskusi yang akan dilakukan untuk saat ini. Ada satu itu lagi ya, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi aku melihat Batak yang kudengarkan, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaria, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar atau aku melihat, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sampai sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka,
Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Terima kasih. Halo, baru kali pelajari di 1.3 ya Bu ya? Ya. 1.3 ya. Mungkin visinya itu harus benar-benar ke arah yang apa namanya yang menurut saya bahwa Soekarno itu hanya melihat Indonesia gitu. Jadi tidak mementingkan diri sendiri gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan pembelajaran ya, jadi kita itu harus mementingkan yang namanya murid gitu ya. Jadi harus jangan ego. Nah, istilahnya seperti kita sebagai guru jangan hanya maunya sendiri guru seperti itu, tapi kita harus melihat murid bahwa siswa yang harus kita kedepankan gitu. Intinya seperti itulah. Jadi Soekarno ini mungkin membuat puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karena beliau kecintaannya sama Indonesia dan juga sama seperti kita sebagai pengajar yang harus cinta dan harus mengedepankan murid ya, agar murid itu bisa berkembang, berinovasi ya, menjadi manusia-manusia yang untuk kedepannya bisa mengharumkan nama bangsa dan juga agama. Mungkin seperti itulah yang saya pikirkan dari atau yang saya amati mungkin dari puisi ini kalau misalkan dikaitkan dengan kita sebagai guru gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Pak Arif biasa aja, bukan sangat. Atau fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang terbentuknya karakter profil Pancasila. Terus kita warga di sekolah juga yakin untuk bisa mewujudkan semua yang kita harapkan, ya, seperti karakter profil Pancasila juga, gitu ya. Terus yang terakhir juga kita dan warga sekolah juga paham bahwa di sekolah pasti ada yang namanya rintangan atau hal positif dan juga sisi negatifnya juga yang harus kita lewatin atau yang harus kita selesaikan untuk mewujudkan impian dan harapan kita sebagai guru untuk mendidik siswa mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Itu ya mungkin kalimat rumpangnya sudah diisi ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya mungkin ya, Bu Haji ya. Di sini di SMP 3 Pasi juga sama mempunyai visi ya. Visi yang pertama yaitu P itu peduli ya. Yang kedua ada A itu agamis. Yang ketiga ada S itu santun. Terus yang keempat ada T itu tekun. Yang kelima ada I, inovatif ya. Yang keenam ada B itu bangkit. Yang ketujuh ada I, itu indah. Yang kedelapan ada S, sigap. Yang kesembilan ada A atau asri, atau misalkan visi SMPN 3 Pasek itu pasti bisa ya. Peduli, agamis, santun, tekun, inovatif, bangkit, indah, sigap, dan juga asli. Mungkin itu visi dari sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ya yang ada di sini, ya, apakah visi SMP Negeri 3 Pasi ini sudah selaras dengan karakter profil pelajar Pancasila? Mungkin Pak Jo, Bu Mea, atau Pak Edi juga bisa menjelaskan lah gitu kan, visi dari sekolah kita itu apakah sudah masuk atau misalkan sudah selaras lah dengan karakter profil pelajar Pancasila ini gitu.
Mangga belajar. Nah, ada ya, dan sedikit kalau saya sebagai warga SMP Negeri 3 Pasek, karena memang sudah sebelum visi ini dimunculkan ya, atau misalnya visi ini digemborkan untuk sekolah, saya setuju sekali. Atau misalnya ini sudah bisa mewakilkan wakil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena di sana juga ini dari peduli, agamis, santun, tekun, dan inovatif ini sudah mewakili berbagai macam karakter profil pelajar Pancasila yang mungkin kita harapkan tadi, atau sebagian orang kita mungkin SMP Negeri 3 Pasek harapkan, seperti peduli itu kan bisa nyambung ke gotong royongnya, kemudian agamis itu kan Nama Esa Pancasila, otomatis ya, santunnya juga itu di situ. Jadi kita di fase 3 ini tidak hanya membentuk anak yang peduli sesama, ataupun misalnya anak yang hanya berinovatif saja misalnya, ataupun anak yang hanya menonjolkan keindahan atau keasriannya, tetapi dari segala macam aspek diharapkan dari visi-misi SMP Negeri 3 Pasek ini bisa mewakilkan profil pelajar Pancasila. Satu yang namanya inovatif, tekun, ini sudah bisa mewakili semuanya kalau menurut saya. Terima kasih ya atas paparan visi dari SMP 3 Pasek ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Edi, Pak Jo, atau misal Pak Ari selaku pelaku atau warga dari sekolah SMP Negeri 3 Pasek ini. Ya, Pak Jo boleh. Luar biasa ya pendapat dari ibunya, sampai saya tidak percaya bahwa beliau itu seorang administrasi ya di sekolah. Pada begitu luar biasa ya. Pemahaman visinya luar biasa. Sependapat dengan Ibu Melsa ya terkait dengan visi SMP Negeri 3 Pasek, ada peduli, agamis, dan inovatif itu mewakili karakter yang kita harapkan, karakter profil pelajar Pancasila. Agamisnya di iman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian santunnya, bernalar kritisnya ada di inovatif ya, kepeduliannya itu kan kalau dikaitkan kebinekaan global ya, saling menghargai dan lain sebagainya. Jadi saya rasa visi ini sudah relevan dengan profil pelajar Pancasila dan harapan kita yang tadi memiliki oleh ditambah dengan bisa itu ya, bangkit, indah, sigap, dan asli. Itu baik. Terima kasih. Jadi nggak perlu ada tambahan atau misalkan nggak perlu ada yang harus diperbaiki gitu dari visi sekolah ini, mungkin menurut Bapak Ibu gitu. Kalau untuk tambahan mengenai visi ini, karena munculnya visi dan misi sekolah dan tujuan sekolah itu hasil dari musyawarah sekolah yang melibatkan elemen-elemen warga sekolah. Jadi tidak muncul seperti ini. Jadi untuk penambahan atau biasanya ada yang dinamakan review, visi-misi gitu. Biasanya dilakukan ketika ada perubahan. Kemarin kita juga melakukan pada saat melakukan RKJM waktu itu ada perubahan visi dan misi. Ada di sana dari berita acaranya. Jadi untuk penambahan segala macam mengenai visi dan tujuan sekolah itu dilakukan secara musyawarah dengan warga sekolah. Jadi tidak asal langsung kita ganti gitu ya, harus musyawarah dan juga istilahnya harus melalui proses-proses yang panjang gitu ya untuk merubah salah satu visi ya, atau menambahkan visi ya yang ada di suatu bukan komunitas gitu, istilahnya suatu organisasi mungkin ya, atau dalam perusahaan atau dalam sekolah istilahnya seperti itu ya. Mungkin ini visi dari SMP Negeri 3 Pasek ya, yang peduli, agamis, santun, tekun, dan inovatif, bangkit, indah, sigap, dan juga asli. Nah, pertanyaannya yang tadi udah
seharusnya tadi ya ini di slide-nya ditentukan itu apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras gitu kan, terus adakah yang ingin disesuaikan atau dari visi sekolah kita kayak apa saja. Nah mungkin tadi dijawab oleh Pak Johari ya, kalau misalkan visi yang dimunculkan atau yang dibuat di sekolah SMP 3 Pasir ini melalui proses-proses musyawarah yang tidak begitu saja muncul, tetapi harus ada proses yang panjang ya dari seluruh atau aspek warga yang ada di sekolah, mungkin itu ya. Jadi tidak ada yang ditambahkan karena mungkin visi yang ada di SMP 3 Pasir ini udah selaras ya yang dengan yang ada di profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi kesimpulan yang terkait visi sekolah ya intinya tidak ada yang perlu ditambahkan atau tidak ada yang perlu diperbaiki ya dari visi sekolah SMP 3 Pasir karena menurut Bapak Ibu atau misalkan dari selaku ya warga di sekolah visinya sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah mungkin ini Bapak Ibu atau anak-anak sekalian ini adalah visi dari yang saya buat gitu ya, yang sudah istilahnya saya juga berkoordinasi mungkin dengan para senior gitu ya, atau para yang sudah ada di sini lebih lama gitu ya. Nah, karena visi ini istilahnya mewujudkan peserta didik ya yang religius, mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kompetitif dan juga berteknologi. Mungkin ini istilahnya saya mencakup atau saya juga baru tahu gitu ya maksudnya profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita sebagai guru itu harus istilahnya selaras lah dengan profil pelajar Pancasila gitu. Makanya saya merumuskan ini gitu. Nah ini alasan saya ya untuk membuat visi yang tadi itu gitu. Saya ingin menguatkan dan membiasakan peserta didik itu dengan karakter profil pelajar Pancasila yang dapat berprestasi gitu ya. Tidak hanya mengembangkan saja, tapi siswa itu dapat berprestasi atau outputnya seperti apa gitu dengan menguasai IT atau teknologi yang sekarang sedang berkembang. Mungkin itu alasan saya membuat visi bahwa mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kompetitif dan juga berteknologi. Jadi intinya menurut Bapak Ibu ya, ini mah menurut Bapak Ibu visi yang saya buat apakah sudah apakah hampir sama atau selaras gak ya dengan visi yang ada di sekolah gitu. Menurut Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan sudah selaras ya mungkin saya bersyukur punya visi seperti ini. Kalau misalkan tidak ya apa yang harus diperbaiki dari visi saya sebagai guru gitu. Menurut Bapak Ibu seperti apa visi saya itu seperti ini Pak? Kalau menurut saya ya pasti tinggal bersyukur aja. Karena ya visi dari yang dikemukakan oleh Pak ini sudah ya berkaitan ya dengan visi sekolah. Sekarang tinggal bersyukur aja. Jadi intinya visi yang saya buat itu sudah selaras mungkin ya Pak dengan visi yang ada di sekolah. Jadi visi sekolah juga tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak ada yang perlu dikurangi karena hasil dari musyawarah stakeholder di sekolah bahwa visi yang ada di sekolah ini sudah selaras juga dengan profil pelajar Pancasila gitu mungkin ya. Karena saya tahu kalau kita membuat visi itu penuh dengan pemikiran. Itu terima kasih sekali Pak Johari. Mungkin pemaparan sedikit gitu ya untuk ini yang dinamakan metode Bagja gitu ya. Jadi istilahnya saya mempunyai visi juga bisa menggunakan yang namanya metode Bagja atau inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagi guru ya. Yang artinya inquiry
apresiatif yang juga dikenal sebagai apresiatif inquiry ya adalah juga pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu yang memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Nah, ini salah satu contoh buatan saya ya Bapak Ibu, metode untuk prakarsa perubahan ya. Jadi ada yang namanya metode Bagja. B dari Bagja itu ada singkatan juga ya, singkatan, dan B itu buat pertanyaan utama ya. Yang kedua A, ambil pelajaran ya. Yang ketiga G, gali mimpi. Yang keempat J, jabarkan rencana. Yang kelima A, atur eksekusi ya. Jadi yang pertama buat pertanyaan dulu nih, pertanyaan pertama ya yang saya kaitkan dengan visi yang saya buat gitu. Bagaimana nih cara saya mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kompetitif, dan juga berteknologi ya. Nah, cara membuat dari Bagja ini yang mungkin tindakan penyelidikannya yang perlu saya lakukan ya untuk menjawab pertanyaan dari B atau buat pertanyaan itu, yaitu misalkan berkolaborasi dulu dengan seluruh warga yang ada di sekolah. Nah, seperti ini, seperti ke Bapak Ibu, misalkan saya punya visi ini nih, misalkan ada perubahan nggak, atau misalkan udah selaras nggak dengan visi yang ada di sekolah. Jadi saya berkolaborasi dulu dengan warga sekolah atau dengan Bapak Ibu atau dengan kepala sekolah juga. Terus setelah itu kita berkolaborasi dengan orang tua murid ya. Jadi baiklah Pak Riki, alhamdulillah diskusinya sudah selesai, luar biasa sekali ya tadi pemaparannya bisa diterima ya oleh rekan kerja, oleh kepala sekolah dan juga oleh anak-anaknya juga peserta didik yang perwakilan. Nih di akhir nih apa nih hal yang paling menarik yang Pak Riki dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menurut Pak Riki menarik? Yang menarik menurut saya mungkin ya istilahnya proses ya proses dari persiapan untuk diskusi ini mungkin menariknya seperti apa. Jadi istilahnya apa yang kita bayangkan gitu kan belum tentu nyatanya seperti itu gitu. Jadi intinya proses yang harus kita lakukan seperti rencana-rencana yang kita akan nanti paparkan di dalam diskusi. Jadi prosesnya harus benar-benar matang dulu ya, apapun yang terjadi kita lakukan gitu kan untuk bukan terbentuknya tuh ya. Jadi istilahnya berjalannya diskusi mengenai visi dari dan prakarsa perubahan ini gitu ya. Jadi istilahnya yang menarik menurut saya ya dalam prosesnya itu sampai saya juga gitu menyiapkan untuk proses ini itu Keren. 4 hari dari pertama awal Bu Haji ngasih tahu bahwa waktunya dimajukan gitu. Ya saya nggak bisa nolak gitu permintaan dari PP gitu kan. Waktunya tadinya tanggal 9 kan Bu ya. Saya jadi tanggal 2, majunya itu 1 minggu. Nah, dari itu ya mungkin yang menurut saya unik atau misalkan menarik lah ya dari prosesnya itu sampai saya membuat persiapan untuk diskusi ini sangat-sangat luar biasa. Pengalaman yang saya dapatkan dalam CGP sampai saat ini sangat-sangat luar biasa untuk maju dan mengembangkan diri saya gitu. Jadi apapun yang diminta atau apapun yang istilahnya ada dalam program atau diminta sama guru atau mungkin pengajar praktek itu guru ya, bagi saya harus kita laksanakan, jangan sampai bilang tidak bisa. Oh jangan begitu, kalau tidak bisa nggak bisa, tidak bisa. Kalau misalkan menurut saya gitu kan, kalau menurut saya kalau misalkan saya bisa, kalau misalkan saya emang tidak bisa, saya memotivasi diri saya gitu,
kamu bisa gitu, walaupun ya nanti istilahnya hasilnya kurang memuaskan, tapi kita sebagai guru atau sebagai calon guru penggerak harus bisa melakukannya terlebih dahulu, karena kita nggak tahu kalau misalkan kita belum melakukan, kita nggak tahu bisa atau tidaknya gitu. Karena saya selalu memotivasi diri saya bahwa saya bisa gitu melakukan hal sesuatu yang positif untuk dilakukan gitu. Sesuai dengan visi sekolah ini Ya, ya, sesuai. pasti bisa. Pasti Jadi bisa. jadi bukan hanya ke murid, tapi ke guru juga pasti Ya, bisa, pasti meskipun bisa. disuruhnya mendadak, tetap yakin bahwa saya bisa. Nah itu Keren. harus Keren. bisa, pasti Ya, bisa. mindsetnya dirubah ya. Jadi ikuti aja visi yang sudah ada, pasti bisa. Jadi kita juga ketika ada dadakan pasti bisa. Pasti bisa itu. Keren. Mantap. Oke, ini yang kedua Pak Riki. Iya. Apa nih yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping pada kegiatan pendampingan berikutnya? Kalau misalkan menurut saya ya untuk pendamping mungkin ibu ya yang saya saya ada refleksi, bukan ranah saya mungkin ya untuk merefleksi, tapi biar nanti berkembang atau lebih maksimal lagi. mungkin kalau misalkan disuruh gitu ya, kalau misalkan dipaksa mungkin ya istilahnya ya harus ditingkatkan lagi. Kalau misalkan untuk apanya nih, untuk ngasih apa namanya itu teh apa ya, kalau misalkan memberitahu apa informasi lah istilahnya, informasi bahwa misalkan hari ini seperti kemarin kan yang saya dapatkan waktu rangkaian acaranya itu kan malam gitu. Oh ya, nah saya juga malam itu udahlah nggak usah tidur, mending memikirkan buat besok aja. Makanya istri saya juga bilang mending gitu cenya, istilahnya mending terpikirkan itu. Yang penting mah tekad, istilahnya lulus lah istilahnya seperti itu. Makanya yang penting besok harus bisa dilalui, istilahnya seperti itu lah. Jadi yang harus bukan diperbaiki atau ya dari ibu mungkin harus lebih ditingkatkan lagi, mungkin dari secara informasinya, mungkin memberikan informasinya biar saya juga tidak terlalu kaberdet kan apa sih bahasa Indonesianya istilahnya, terburu-buru gitu, tergesa-gesa gitu ya istilahnya. Satu hari menghafal ini ya alhamdulillah hasilnya seperti ini gitu. Luar biasa keren. Tapi ya terima kasih juga, bukan tidak baik ya. Jadi Bu Haji Sandra itu emang sudah baik gitu ya. Bukan ranah saya untuk mengomentari, tapi ya istilahnya kalau misalkan disuruh dipaksa untuk cari celahnya apa ya, mungkin dari situlah, dari sisi ngasih informasi kepada calon guru penggerak mungkin kalau bisa gitu kan, kalau bisa ya dari sebelumnya gitu, jangan satu hari pas hari H. Mungkin itu ke saya, mungkin ya calon guru penggerak yang lain mungkin ada yang 2, 4 hari, 5 hari, 6 hari, tapi kalau saya besok mau di pendampingan malam baru di-share itu. Makanya saya bingung, ya udahlah gimana besok aja, yang penting hari ini saya bisa menghafal dulu ini satu malam ini apa tujuan dari guru penggerak kita, dari pendampingan yang besok mau dilakukan. Ya itulah menurut saya yang mungkin informasi yang jangan mendadak lah istilahnya Bu ya. Mungkin itu aja dari komentar dari saya. Kalau misalkan saya sebenarnya dipaksa, tidak mendadaknya, kalau yang malam itu Mas sengaja mengingatkan. Ya. Itu tuh pada dari sebutkan 4 hari ya. Itu tuh kan udah ada sebenarnya rangkaian acara. Oh mungkin dari sayanya tuh kan, kalau misalkan disuruh komentari kan nggak ada. Tapi mungkin dari sayanya juga gitu ya. Kalau semalam itu jadi supaya mengingatkan kembali susunan acaranya seperti itu. Jadi mengingatkan kembali. Tapi sebelumnya itu kan 4 hari yang lalu itu sudah ada ya, sudah di-share. Malah, aduh Bu Haji kok gercep. Itu kan itu sengaja di-share supaya tahu seperti apa rencananya kita mau mengadakan diskusi tersebut. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini keren loh. Apalagi kalau 4 hari ya, 1 hari aja udah seperti ini, luar biasa. Jadi tidak salah pilih kalau Pak Riki lah yang pertama.
Mundurnya itu 1 minggu dari tanggal 9 ke tanggal 2. Mantap. Keren ya, keren sekali. Baiklah Pak Riki, ya, terima kasih. Dari awal sampai akhir pendampingan individu yang kedua ya, kita berjalan lancar. Pak Riki juga sehat-sehat ya. Nanti saya tunggu refleksi dari teman sejawat dan juga peserta didik seminggu sebelum pendampingan ketiga ya. Jadi misalkan Pak Riki ini sudah selesai, bolehlah nanti saya bisa kesini atau nanti filenya. Iya. Pak Riki, terima kasih sekali ya. Sama-sama Bu Haji. Sehat selalu, sukses selalu. Yang penting tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Ketemu nanti di pendampingan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh.